Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Suci Novanda dari kelompok 2 kelas 1C D3 Akuntansi. Saat ini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya Indah Khairun Nisa, Mutia Safen, dan Della Putri Cantia. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kami waktu untuk menampilkan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang berpikir positif dan perubahan berpikir. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Indah Khairun Nisa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berpikir positif. Berpikir adalah aktivitas psikis yang internasional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problem atau masalah yang harus dipecahkan. Sedangkan positif adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik, dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal yang negatif dan bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Berpikir positif menurut beberapa sumber, dalam berpikir itu seorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya. Dalam rangka mendapatkan pemecahan persoalan yang dihadapi, Sumanto 1998 mengatakan, yang pertama, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk menilai pengalaman dalam hidupnya sebagai bahan yang berharga untuk pengalaman selanjutnya dan menganggap itu semua sebagai proses hidup yang harus diterima. Peale menyatakan bahwa individu yang berpikir positif akan mendapatkan hasil yang positif dan individu yang berpikir negatif akan mendapatkan hasil yang negatif. Yang kedua, berpikir positif juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang berangkat dari hal-hal baik yang mampu menyulut semangat untuk melakukan perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Dalam konteks ini, berpikir positif telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Selanjutnya, definisi secara umum dapat disimpulkan bahwa berpikir positif adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri, sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik, dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Yang kedua, indikator berpikir positif. Tujuan berpikir positif, dari berpikir positif kita bisa melihat bahwa manusia mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam melakukan segala hal. Orang yang berpikir positif tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapinya. Dengan berpikir positif, semua yang sulit akan menjadi mudah. Faktor yang mempengaruhi berpikir positif, yang pertama, harapan yang positif, yaitu di dalam satu hal lebih dipusatkan pada hal yang positif. Yang kedua, pernyataan yang tidak menilai. Artinya di sini menerima kenyataan yang ada dan paham betul bahwa perubahan akan terus terjadi dan tidak bisa menolaknya. Yang ketiga, afirmasi diri. Dengan melakukan afirmasi positif, maka kita dapat menjadi seseorang yang percaya diri dan dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dan yang keempat, penyesuaian terhadap kenyataan. Di sini selalu berusaha menyesuaikan diri, menjauhkan diri dari penyesalan, frustasi, kasihan diri, dan menyalahkan diri. Selanjutnya, aplikasi berpikir positif. Terdapat keluarga, bisnis, guru, relasi, kerja, dan pelajar. Perubahan berpikir alam atau kehidupan ini akan berubah. Perubahan seperti halnya dengan kematian atau bencana dapat terjadi atau menimpa pada setiap orang atau apa saja dan setiap saat, di mana saja dan bagaimanapun keadaannya, sehingga kita tidak boleh duduk enak-enak melewati hidup ini
dari keuntungan tanpa kewaspadaan, tetap asyik dengan harapan-harapan yang seakan-akan hidup dan nasibnya tidak akan berubah. Manusia selalu menyangkal realita-realita baru dan terbelenggu oleh realita lama, rutinitas dan enggan berpikir tentang hal-hal yang baru. Mindset menggerakkan perilaku. Pola pikir atau mindset merupakan keseluruhan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Pola pikir akan memberitahu kita bagaimana hidup ini harus dimainkan atau menentukan respon kita terhadap segala aksi yang ada, sehingga menentukan keberhasilan atau kegagalan kita di masa yang akan datang. Jika kita tidak menyukai hasil-hasil yang didapatkan selama ini, maka kita harus merubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir. Pola pikir dapat diubah karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah pembelajaran dan dibentuk ulang, termasuk menjadi seorang wirausaha. Sering berpikir, mudah atau sulit untuk diubah. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Dengan kesadaran sendiri atau dengan peristiwa tertentu. Yang terakhir, dengan bantuan ahli. Tanda-tanda terjadinya perubahan pola pikir. Yang pertama, dari pola pikir negatif dan pola pikir yang lebih positif. Yang kedua, dari pecundang ke pemenang. Yang ketiga, dari statis ke kreatif. Yang keempat, dari konsumtif ke produktif. Dan yang kelima, dari pekerja menjadi wirausaha. Pola pikir entrepreneur. Yang pertama, selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Yang kedua, selalu mencari alternatif bila sumber daya terbatas. Dan yang ketiga, cenderung sebagai job creator daripada job seeker. Pola pikir produktif bisa ditumbuhkan bila kita menghargai dan memahami keberlimpahan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Contohnya, masyarakat yang hidup di daerah subur secara alamiah akan lebih boros menggunakan air daripada yang tinggal di daerah tandus. Dengan pola pikir produktif, semua hambatan di daerah tandus akan diubah meminimalisir ancaman dan semua kekuatan di daerah subur akan menjadi suatu kesempatan untuk lebih dikembangkan produktivitasnya dan dikomersialisasikan. Hambatan persepsi memulai usaha. Banyak entrepreneur pemula yang mempunyai hambatan mental berupa persepsi yang negatif tentang kemampuan dirinya. Misalnya, merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, tidak berbakat, atau belum punya modal atau uang. Hanya motivasi dan kemauan yang keras untuk mandirilah yang membuat para entrepreneur mampu meretas hambatan mental tersebut. Seperti contoh, Kolonel Saunders umur 70 tahun memulai bisnis KFC. Kemudian Hendy Setiono sejak mahasiswa sudah membuka kebab Baba Raffi. Dan yang terakhir, Bill Gates memulai usaha Microsoft-nya dari garasi dan tanpa modal. Setiap hari, seorang manusia melakukan self-talk sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri sendiri. Saya kurang sukses. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Saya bodoh. Saya tidak berbakat bisnis. Kata siapa? Siapa bilang? Terlalu tua. Tidak ada yang terlalu tua untuk memulai sebuah bisnis. Contoh, Kolonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnis atau usaha pada umur 70 tahun. Tidak punya modal. Contohnya, Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan OPM atau Other People Money. Hal yang diperlukan: motivasi yang kuat, mindset yang tepat, make it, just do it. Bertransformasi dengan cepat dan tepat. Kreativitas finansial entrepreneur, kunci kesuksesan transformasi dari perjuangan finansial hingga menuju kebebasan finansial, sebagaimana konsep transformasi cash flow quadrant Kiyosaki tergantung pada kecerdasan finansial kita. Model Kiyosaki, model Stephen R. Covey. Selanjutnya yaitu transformasi cash flow quadrant.
Yang pertama E atau employer sebagai pekerja, artinya penghasilan terbatas, waktu kerja tidak fleksibel. Yang kedua S atau self-employer, artinya bekerja mandiri atau waktu kerja fleksibel dan tenaga keluarga serta penghasilan tak terbatas. Yang ketiga B, businessman, wirausahawan, waktu, tenaga dan penghasilan tidak terbatas dan dapat tumbuh. Yang keempat I atau investor, artinya uang bekerja untuk orang atau kebebasan finansial. Kreativitas finansial entrepreneur. Kunci sukses transformasi dari perjuangan finansial menuju pada kondisi kebebasan finansial. Sebagaimana konsep cash flow kuadran Kiyosaki adalah tergantung pada kecerdasan finansial Anda masing-masing. Guna mencapainya, kita perlu melakukan kreativitas finansial, berusaha mengubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing mengikuti pola pikir manusia sejahtera yang efisien dan sesuai konsep ekonomis. Kreativitas finansial adalah kesediaan untuk berpindah kuadran dari zona yang nyaman menuju zona baru yang penuh tantangan. Seseorang yang kreatif akan mampu pindah dengan perhitungan matang sehingga mencapai zona baru yang lebih nyaman di masa yang akan datang, dengan mengorbankan sebagian kenyamanan hari ini. Tips praktis agar mudah mengubah mindset. Setiap orang bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri. Masalahnya, apakah kita mau merubah? Kalau setiap saat kita menyangkal realita baru atau berpikir negatif, itu artinya kita hidup dalam belenggu. Jelas kita memerlukan teknik-teknik mental baru untuk berubah sebelum memulai usaha. Banyak orang sukses yang memprogram otak bawah sadarnya. Teknik ini dipakai untuk mensugesti pikiran atau plus tindakan. Bila otak bawah sadar telah diprogram, maka kerja otak sadar pun akan selalu mengikuti kemauan dari apa yang telah diprogramkan. Tips praktis memprogram otak bawah sadar untuk lakukan perubahan. Yang pertama ada teknik visualisasi yang berhubungan dengan memotivasi pikiran melalui gambaran sukses yang dituju. Yang kedua ada teknik afirmasi, adalah penguatan motivasi pikiran melalui pemilihan kata-kata yang mendukung tujuan sukses. Teknik visualisasi. Sejumlah riset menunjukkan bahwa visualisasi memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan. Yang pertama, ketika imajinasi dihantam oleh bayangan keterpurukan dan pesimisme, jaringan otak akan mendorong perilaku yang benar-benar menuju keterpurukan. Sebaliknya, jika kita selalu membangun bayangan positif, maka otak kita akan memulai dan memperkuat cara kerja yang sempurna. Pada gilirannya, jaringan otak akan mendorong kita untuk meraih kesempurnaan dalam kinerja nyata. Langkah-langkah praktis membangun visualisasi positif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah tetapkanlah tujuan yang jelas, menantang dan spesifik. Misalnya Anda membayangkan ingin memiliki jaringan toko buku khusus anak-anak. Yang kedua, mulailah melakukan visualisasi dengan tahapan yang pertama rileks. Ciptakan momen-momen yang santai yang membuat otak Anda lebih terbuka untuk memulai dan memperkuat cara kerja yang benar. Lalu fokuskan perhatian pada langkah nyata yang mesti dilakukan untuk membuka jaringan toko buku anak tersebut. Apa saja yang diperlukan, tahapannya, bagaimana mengelola toko itu, promosi, mengelola karyawan, dan membesarkannya menjadi toko pilihan. Yang ketiga, bayangkan tujuan Anda sedetail mungkin. Bayangkan segalanya, lokasi persisnya, desain interiornya, kombinasi warna meja kursinya, serta tata letak bukunya. Kemudian bayangkan pula keramaiannya. Yang keempat, libatkan emosi. Rasakan bagaimana nikmatnya mampu meraih tujuan itu dengan sempurna. Bagaimana rasanya memiliki jaringan kios buku anak-anak, menyertakan perasaan dan emosi akan memperkuat sistem cara kerja yang benar dalam otak Anda. Lakukan hal yang sama berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lakukan visualisasi positif setiap kali Anda ada waktu luang. Minimal 1 kali sehari, misalnya saat menjelang tidur dan rileks. Yang terakhir adalah teknik afirmasi. Anda mungkin pernah mendengar bahwa setiap hal yang diinginkan dapat ditarik dari pikiran. Mungkin juga pernah membaca dan percaya tentang kekuatan kehendak, hukum, ketertarikan, goal setting, dan juga kekuatan doa yang tulus. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.